Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pasti pernah merasakan yang namanya senang, bahagia, sedih, cemas, dan juga emosi lain. Nah, emosi-emosi tersebut tentunya juga berpengaruh pada keseharian kita juga kan? Di kesempatan kali ini, aku dan rekan-rekanku ini mau ngajak kamu untuk berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan tentang apa sih gangguan mood itu dan gimana sih sebenarnya mereka itu. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan pendapatmu atau pertanyaan yang ingin kamu diskusikan di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oh ya, sebelum dimulai, aku ingin kasih peringatan untuk kalian semua, dilarang untuk melakukan self-diagnose. Kamu gak boleh ya mendiagnosa diri sendiri. Kalau kamu merasakan banyak gejala yang sama, alangkah lebih baiknya segera konsultasikan kepada psikolog atau psikiater. Yuk langsung aja simak videonya. Halo. Mbak. Iya. Nama aku Salma. Namanya Dida. Saya di Lestari. Nggak pernah sih, tapi cuma lihat dari TV aja. Kalau pernah denger sih pernah ya pasti. Pernah. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Moodnya lagi bagus atau justru gak bagus? Ngomongin soal mood nih, kalian udah gak asing kan dengan kata mood? Tapi kira-kira kalian pernah denger gak sih tentang gangguan mood? Kira-kira apa sih gangguan mood itu? Gimana kalau kita coba tanya ke orang-orang yuk? Kira-kira mereka tahu nggak ya soal gangguan mood ini? Eits, tapi kalian juga boleh banget stop videonya dulu dan tulis di kolom komen apa sih yang kalian tahu soal gangguan mood. Yuk kita lihat kira-kira orang-orang tahu nggak ya soal gangguan mood? Gangguan mood, kayak pernah deh. Aku sih pernah denger ya. Pernah. Gangguan mood itu semacam kayak naik turunnya mood kita gitu. Kadang berubah drastis, terus juga kadang tuh mudah emosi gitu-gitu sih. Ternyata cukup banyak ya orang yang tahu mengenai gangguan mood. Kalian udah makin kepo gak sih tentang apa sih itu gangguan mood? Yuk sini aku bakal ngajak kalian semua buat kenalan lebih dalam bersama gangguan mood. Kalian pernah gak sih ngerasa tiba-tiba seneng tapi tiba-tiba juga sedih? Aku yakin kalian pernah mengalami hal itu. Karena yang namanya perubahan suasana hati adalah hal yang normal. Tapi kalau misalkan perubahan suasana hati itu terjadi secara ekstrim, itu patut diwaspadai loh teman-teman. Karena tadi aku berbicara mengenai gangguan mood, sekarang kita bakal masuk nih ke macam-macam dari gangguan mood sendiri. Karena ternyata gangguan mood itu sangat-sangat beragam. Jadi yuk kita kenalan satu-satu dengan gangguan mood. Yang pertama adalah depresi. Kayaknya udah pada gak asing lagi gak sih sama yang namanya depresi? Karena kayak udah pada gak asing sama depresi, boleh banget nih buat coba dituliskan di kolom komen apa aja sih yang kalian ketahui tentang depresi. Let me know in the comment ya. Pernah sih. Kalau pernah denger sih pernah ya pasti. Depresi sering. Tahu aku ya, depresi itu kayak misal kita
tertekan gitu terhadap sesuatu, misal dari masalah atau apa, terus dia jadinya kayak emosi dan meluapkan itu ke hal-hal lain gitu sih, depresi lebih tepat. Depresi itu menurut saya orang yang mengalami stres berlebih. Kalau depresi itu setauku yang kalau dari TV-TV disangkut pautin sama dia tuh nggak pernah ibadah gitu, jarang ibadah. Terus katanya dia kayak jadi linglung gitu dan banyak berhayal gitu sih. Oke, jadi aku bakal ngejelasin mengenai depresi. Jadi apa sih sebenarnya depresi ini? Depresi sendiri itu merupakan suatu kondisi di mana orang ini akan merasa sedih, dan sedihnya ini secara ekstrim. Lalu dia juga merasakan yang namanya kecemasan, dia juga merasa putus asa atau hopeless, dan juga hampa. Tentunya hal-hal yang udah aku sebutin tadi itu akan sangat mengganggu kehidupan sehari-hari dari individu tersebut jika hal ini terus berlanjut dan tidak ditangani dengan benar. Dan bahkan dalam kasus yang parah, orang yang mengalami depresi dapat melakukan self-harm hingga melakukan aksi bunuh diri, teman-teman. Jadi kalau ini tidak ditangani dengan baik tentunya akan sangat berbahaya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada jenis gangguan mood yang kedua, yaitu kira-kira ada yang tahu nggak nih? Yap, bener banget, kita akan masuk dan membahas mengenai bipolar. Tentunya bipolar nih kayaknya nggak kalah tenar ya sama depresi. Kayaknya bipolar ini juga udah nggak asing banget di telinga temen-temen. Nah, karena udah cukup nggak asing, udah sering temen-temen denger juga, boleh banget ya ditulis di kolom chat apa sih yang kalian ketahui mengenai bipolar. Kalau bipolar, sepertinya aku juga pernah dengar. Pernah dengar tapi belum tahu terlalu banyak. Kalau bipolar tuh orang-orang yang emosinya nggak stabil sih menurut saya. Itu yang punya 2 episode itu ada manik sama depresinya juga, mungkin itu. Kalau bipolar ini kurang tahu sih ya, kalau nggak salah dia tuh semacam ada gangguan gitu, ada gangguan kejiwaannya atau apa gitu. Oke, aku juga bakal bahas lebih lanjut mengenai bipolar. Jadi, bipolar sendiri terdiri dari 2 episode, yaitu episode depresi dan juga episode mania. Hah? Apa itu episode depresi dan mania? Kok ada depresi-depresiannya, Kak? Kan ini judulnya bipolar. Oke, sini aku jelasin lebih detail lagi. Jadi, episode depresi ini adalah suatu keadaan di mana suasana hati dari individu itu menjadi benar-benar sedih. Sedangkan mania ini adalah kebalikan dari episode depresi, di mana mania adalah keadaan di mana suasana hati itu menjadi sangat tenang dan terus meningkat, dan juga dia menjadi lebih sensitif. Yang dimaksud bipolar di sini adalah perubahan dari kedua episode ini terjadi secara ekstrim. Jadi switch-nya ini bisa dibilang sangat cepat, teman-teman. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka ini juga akan mengganggu kehidupan sehari-hari dari individu tersebut. Oke, sampai sini dulu kira-kira teman-teman udah punya bayangan gak sih mengenai gangguan mood nih dari soal depresi dan juga bipolar yang udah aku jelasin secara singkat tadi? Semoga teman-teman udah semakin punya gambaran ya gimana maksud dari gangguan mood sendiri, terus macam-macam dari gangguan mood seperti depresi dan bipolar. Tapi ternyata selain depresi dan bipolar, juga masih ada jenis gangguan mood lainnya loh.
Ternyata banyak juga ya jenis dari gangguan mood. Kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang bisa nebak? Kalau belum, yuk kita lanjut aja ke perkenalan berikutnya. Sekarang kita akan berkenalan dengan siklotimia. Wah, teman-teman pernah denger nggak nih soal siklotimia? Kalau belum, yuk sini aku kasih tahu. Jadi, siklotimia merupakan bentuk gangguan suasana hati yang menyebabkan perubahan emosi secara drastis, di mana juga terdapat episode depresi dan mania di dalamnya. Loh, terus bedanya sama bipolar apa, Kak? Kan di bipolar juga ada episode depresi dan manianya. Oke, jadi perbedaannya adalah episode depresi dan mania pada siklotimia tingkatannya lebih ringan daripada bipolar. Sehingga jika dalam siklotimia, karena tingkatan manianya tadi itu lebih ringan daripada bipolar, maka disebutnya menjadi hipomania. Jadi bukan mania lagi nih teman-teman, tapi udah hipomania. Jadi dalam siklotimia ini ada 2 episode, yaitu episode depresi dan juga hipomania. Karena tingkatan dari manianya ini lebih ringan. Jadi bisa dibilang siklotimia ini adalah adik dari bipolar. Karena ya memang tidak jauh berbeda. Sekarang kita akan berkenalan dengan tamu terakhir kita, yaitu distimia. Ini juga udah pernah denger belum? Kalau belum, aku juga bakal jelasin kok, tenang aja. Jadi distimia ini merupakan suatu gangguan. Distimia dan depresi ini bisa dikatakan sama, tapi juga tak sama. Nah loh, gimana tuh? Jadi yang menjadi pembeda dalam distimia dan depresi adalah distimia tidak lebih parah dari gangguan depresi mayor. Ingat ya, tidak lebih parah dari gangguan depresi mayor. Tapi yang perlu menjadi highlight adalah gejala dari distimia ini menetap lebih lama dibandingkan dengan depresi. Cukup serem juga ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai berkenalan dengan gangguan mood. Selanjutnya adalah kira-kira teman-teman sempat kepikiran gak sih kalau semisal ada orang terdekat kita yang mengalami gangguan mood, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya sih, saya akan menyarankan mereka untuk berobat ke tenaga ahli ya, supaya depresi atau bipolar yang mereka alami itu tidak berkelanjutan. Mungkin dia juga orangnya terlalu membawa perasaan gitu ya, bisa dibilang gitu, atau mudah emosi, jadinya dia juga butuh tempat bercerita gitu, jadi kita bisa jadi tempat ceritanya dia gitu sih. Sebisa mungkin ada buat mereka sih, jadi jangan semata-mata langsung ngejudge karena kita juga nggak tahu kondisi mereka, jadi be present aja sama kondisi mereka gitu. Dari penjelasan gangguan mood tadi, kita bisa simpulkan ya bahwa ternyata gangguan mood itu berbahaya loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang kita harus lebih memperhatikan kesehatan mental kita ya teman-teman. Gimana sih Kak caranya yang benar buat kita bisa menjaga kesehatan mental kita? Sebenarnya kita bisa melakukannya dengan langkah-langkah yang mudah, seperti kita bisa mengeluarkan emosi negatif kita dengan cara yang benar supaya kita tidak menumpuk stres. Lalu kita juga bisa lebih memahami diri sendiri dan juga menerima, dan yang paling penting adalah mencintai diri sendiri. Karena ingat, kunci kebahagiaan juga berasal dari diri sendiri. Oke? Nah, kalau teman-teman ada yang merasa nih dirinya mengalami salah satu dari gangguan mood di atas, jangan ragu-ragu ya untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli. Jangan sampai kalian melakukan self-diagnosis, karena itu sangat-sangat berbahaya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga teman-teman makin paham dengan gangguan mood. Jangan lupa like, share, and komennya. Sampai jumpa semua.